Nah, ini pupuk kompos sangat bagus sekali ya. Jadi memang sebagian sudah lapuk ini sampah yang ada di sini sehingga bisa dijadikan pupuk kompos. Nah, sebagian lagi ini yang berupa sampah plastik. Nah, inilah nanti yang akan diangkut ya. Memang warga masyarakat ini di rumahnya harus ada beberapa wadah sampah ya. Bagaimana? Dua ya, ada dua ya. Oke. Ya. Iya. Jadi itu cangkangnya yang dibakar ya, jelinya dijadikan pupuk. Jadi inilah beberapa solusi tadi yang disampaikan oleh Pak Punduh. Saya kira ini sangat bagus sekali dan memang perlu dukungan dari seluruh warga masyarakat. Halo wargi, ini saya sedang bersama Pak Punduh, Pak Kepala Wilayah Kampung Cikoranji. Pak Punduh, selamat pagi. Pagi. Alhamdulillah hari ini kita bisa melaksanakan gerakan ya Pak Punduh ya. Alhamdulillah. Ini rencananya gimana Pak Punduh? Rencana ini saya sudah konfirmasi. Tadinya saya bingung untuk membuang kemana ini TPA-nya. Ya. Saya konfirmasi sama orang dinas lingkungan hidup. Orang dinas lingkungan hidup siap untuk membuang, cuman minta di karung. Ya. Nah, untuk selanjutnya mungkin saya juga lagi mengusahakan untuk pengolahannya. Insya Allah mudah-mudahan kita berdoa. Ya. Saya minta ke orang dinas buat pengelolaan mesin pembakaran. Pembakaran sampah. Terus saya mohon ini udah dibersihkan semua, mudah-mudahan bisa tertarik semua. Mohon kepada warga masyarakat jangan sampai membuang sampah rumah tangga ke tempat ini karena ini khusus untuk pembuangan sampah dari saluran Solokan. Solokan. Iya. Soalnya sampah yang dari Solokan aja memang susah, nggak ketampung gitu. Iya. Jadi saya berharap kepada warga minta kesadarannya jangan sampai dipakai tempat pembuangan sampah rumah tangga gitulah. Betul. Jadi ini rencananya hari ini akan segera diangkut Pak Punduh? Rencana memang konfirmasi semalam, rencana hari ini dari dinas mau diambil ini mau diangkut ke TPA. Iya. Jadi memang ini kondisinya sangat memprihatinkan karena di sini lokasi ini sebetulnya tempat sampah dari Solokan ya. Pembuangan dari saluran air, tapi nyatanya ini sampai ada bangkai segala Pak Punduh ya di sini. Iya. Ada sampah rumah tangga dan sebagainya. Ini memang jadi permasalahan sehingga tadi disampaikan oleh Pak Punduh menghimbau kepada seluruh masyarakat agar tidak membuang sampah ke tempat ini ya, demi kenyamanan bersama lah ya, demi keindahan lingkungan di sekitar kita. Ya, pertama mungkin keindahan lingkungan, kedua untuk lancarnya saluran Solokan. Soalnya ini sangat memprihatinkannya, sampah-sampah itu masuk ke bawah air, akhirnya saluran mampet gitu. Yang terjadilah banjir. Ini gara-gara sampah yang tadinya direncanakan ini tempat untuk sampah dari Solokan, ternyata sampah dari rumah tangga pada masuk semua. Makanya sekali lagi saya mohon kepada warga karena ini untuk kebaikan semua. Masalahnya ini mengganggu saluran air gitu. Pak Punduh, untuk penanganan sampah yang dari rumah tangga itu bagaimana Pak Punduh ini supaya masyarakat juga kan tidak bertanya-tanya kalau tidak dibuang ke tempat sini, lalu bagaimana gitu? Apakah ada solusi atau mungkin bisa dibakar sendiri atau bagaimana Pak Punduh? Rencana sih memang ada untuk pembuangan sampah, tapi bukan untuk TPA. Ini untuk pengolahan, rencana udah ada. Cuman saya menghimbau untuk sementara itu belum jadi. Cobalah sampah dipilah, apalagi sekarang ada bank sampah.
Yang sampah yang bisa dijual bisa ditabungkan ke bank sampah, yang organiknya kan bisa dibikin pupuk apalah gimana gitu. Oh iya. Jadi jangan sampai membuang sembarangan, walaupun itu sampah plastik nggak mau dijual, umpamanya mohon dibakar. Iya, iya. Itu untuk penanganan sementara. Yang mudah-mudahan kedepannya apa yang direncanakan untuk tempat pembuangan sampah, tempat pengolahan sampah. Pengolahan sampah ya, pengolahan sampah ya. Pembuangan, tempat pengolahan sampah mudah-mudahan jadi. Betul, betul. Penanganan sampah gitu. Jadi memang penanganan sampah ini perlu ada edukasi ya kepada masyarakat. Edukasi kepada masyarakat ini tentang kategorisasi sampah Pak Punuh ya. Iya, iya. Jadi memang kan ada sampah itu dari rumah tangga segala macam itu, termasuk pampers, termasuk sampah plastik dan sebagainya. Nah, ini memang perlu ada pemilahan ya sebelum dibuang itu ya. Ya, sebenarnya masalah sampah yang saya laksanakan gitu ya di rumah tangga. Iya. Saya juga kan punya anak kecil yang suka pakai pampers. Sebenarnya pampers itu isinya itu jelinya itu bisa dipupuk. Oh gitu. Coba dibuka, jelinya dipakai pupuk, itunya bungkus jelinya itu dikeringkan, dibakar, aman, nggak ada disolokan sampai pampers segala macam, nggak ada. Cuman di pentanya itulah kesadarannya gitu. Kesadarannya ya. Walaupun kita umpamanya sosialisasi ke sana kemari, kalau tanpa kesadaran warga nggak mungkin bisa terjadi apa yang kita harapkan. Ya, jadi memang ini perlu ada kesadaran di seluruh warga masyarakat tentang penanganan sampah ini, karena ini tanggung jawab kita bersama Pak Punuh ya. Ya Pak, benar. Ya. Masalah sampah itu bukan tanggung jawab masalah Pak Punuh pribadi, tapi ini warga semua. Ayolah kita bersama-sama untuk menjaga sampah dalam arti kesadaran sampah yang tadi saya bilang. Kalau sampah rumah tangga karena sekarang belum ada untuk penampungannya, baru rencana, mudah-mudahan jadi bisa dipilah. Iya, iya. Yang plastik dipilah organik dan non organik. Yang non organiknya kan bisa dibikin tabungan melalui bank sampah. Oh iya. Itu menguntungkan secara ekonomi, nanti akhirnya ibu-ibu bisa punya tabungan dari sampah. Gitu. Jadi yang bisa ditabung ke bank sampah ini yang bagaimana kategorinya? Yang kategorinya plastik, terus kaleng, terus botol, segala macam yang bisa dipilah sama sampah organiknya gitu. Oh gitu. Kalau sampah organik juga bisa ke bank sampah kan atau bagaimana? Sementara ini mungkin bank sampah organiknya belum bisa, soalnya belum ada pengolahannya. Ya. Tapi kan yang namanya sampah organik, kalau kita melihat pengalaman orang tua dulu, sebelum ada pupuk organik, sebelum ada pupuk kimia gitu kan, orang tua itu kalau umpamanya sampah-sampah organik itu dibawa ke sawah jadi pupuk, akhirnya kan bagus gitu. Jadi memang warga masyarakat ini di rumahnya harus ada beberapa wadah sampah ya. Bagaimana? Kalau tempat sampah seandainya cukup dua ya? Ada dua ya? Sampah organik dan non organik gitu kan. Oke. Masalahnya seperti kan sekarang masyarakat banyak pampers nggak bisa dibakar. Nggak dibakar itu kalau nggak diusahakan. Iya. Sebenarnya kalau diusahakan, kata saya tadi, dibuka jelinya, bisa dibakar, jelinya bisa jadi pupuk. Iya. Jadi itu cangkangnya yang dibakar ya, jelinya dijadikan pupuk. Pupuk bagus. Oke, iya. Jadi inilah beberapa solusi tadi yang disampaikan oleh Pak Punuh. Saya kira ini sangat bagus sekali dan memang perlu dukungan dari seluruh warga masyarakat demi keindahan lingkungan kita, warga sekitar Dusun Cikoranji. Ini apakah ininya bukan? Oh bukan ya. Bukan. Pak Punuh, terima kasih. Sementara itu yang dapat kami informasikan langsung dari lokasi pembuangan sampah yang ada di wilayah Tonggoh ini. Ini masuknya ke RT 4 RW 3 Pak Punuh ya? Iya, RT 4 RW 3 ini. Ya. Alhamdulillah sekarang ini kan dulunya tempat sampah ini ini tempat sampah ini asalnya tanah punya orang. Oke. Alhamdulillah sekarang udah kepunyaan kampung, karena saya usahakan waktu dulu saya beli ini tempat. Iya. Sekarang alhamdulillah tempat ini udah punya kampung. Oh, ini aset kampung juga berarti kampung, ya? Ya. Jadi harapannya memang ini ke depan tempat ini bisa menjadi tempat
pengolahan sampah khusus yang dari saluran air Pak Punuh ya. Rencana seperti ya, itu. Mudah-mudahan terwujud. Kami sangat mendukung sekali. Mudah-mudahan Pak Punuh diberikan kelancaran juga ya untuk penanganan sampah yang ada di sini bekerja sama dengan warga masyarakat semuanya. Terima kasih Pak Punuh. Ya, sama-sama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.